anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dr. Andes Haji Darul Siska, menyerahkan bantuan sebanyak 200 paket pada masyarakat korban banjir di Kelurahan Bandung Aranan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Ahad 4 Oktober 2020. Darul Siska menyerahkan bantuan secara langsung sambil menyapa warga RT 2 RW 3 Kelurahan Bandung Aranan 20. Dia mengaku sangat prihatin. Bantuan Bu, ada banjir Batang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Langsung selesai. Dia mengaku sangat prihatin dengan nasib warga yang tinggal di bantaran Batang Harau tersebut. Iya. Itu kan daerah yang baru saja kena banjir kan. Ini ketinggiannya kira-kira mungkin 4-5 meter nih dari permukaan sungai sekarang. Nah ini sungai ini kan seyogianya dibersihkan. Dan ini kan alur sungai sudah sebagian tertutup oleh tanaman, oleh tanah. Nah ini harus normalisasi sungai dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah harus segera mengajukan usul ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat untuk normalisasi sungai ini agar masyarakat yang berada di sekitar sini bisa terbebas dari banjir. Saudara, ada hal yang menarik dalam penyerahan bantuan dilakukan oleh Dr. Andes Haji Darul Siska, di mana setiap dia menyerahkan bantuan kepada warga, dia selalu mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan. Malahan apabila warga yang akan menerima bantuan tidak memakai masker, dia langsung memberikan masker dan menyuruh pasang masker. Dia berpesan agar masyarakat selalu memakai masker apabila keluar rumah, karena ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Usai menyerahkan bantuan di daerah sepanjang bantaran sungai Batang Harau, Darul Siska melaksanakan salat zuhur secara berjemaah di Masjid Al-Faid. Pada kesempatan ini, dia juga mendorong masyarakat agar mendidik anaknya melalui tahfiz Quran yang telah dilaksanakan di Masjid Al-Faid. Di Masjid Al-Faid, pada warga yang hadir pada saat itu, Darul Siska juga menyerikan semacam wejangan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Sudah beberapa bulan ini saya tidak lagi bisa melihat senyum-senyum saudara-saudara kita karena semuanya sudah harus pakai masker. Ibu-ibu pasti lebih irit karena lipstik sudah tidak harus dipakai. Tapi harus beli masker. Nah, masker ibu-ibu ini lebih mahal daripada lipstik karena dia harus disesuaikan dengan warna baju. Bajunya ada 15, lipstik maskernya juga 15 juga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kebetulan ada di komisi yang membicarakan COVID itu setiap hari.
Ini bukan barang yang harus ditakuti, tapi harus diwaspadai. Kita jangan takut tapi waspada. Karena rasa takut ibu-ibu, bapak-bapak itu akan menurunkan imunitas dan itu mudah terpapar COVID. Khusus bagi bapak dan ibu yang berpenyakit bawaan harus lebih ekstra hati-hati. Yang ada gula, yang diabetes, jantung, asma dan semacamnya harus lebih hati-hati. Karena kalau itu kena COVID memang perlu ventilator, perlu dirawat minimal 14 hari. Tapi bagi bapak dan ibu yang tidak punya penyakit apa-apa, kalau cuma flu kecil-kecil, yang perlu dijaga adalah keseimbangan tubuh kita. Tidur yang cukup, makan yang cukup, olahraga yang cukup. Insya Allah dengan demikian imunitas kita akan meningkat dan kita akan terhindar dari COVID. COVID ini pasti ada hikmah yang harus kita petik. Paling tidak sekarang kita mulai mempersiapkan diri kita lebih banyak, lebih teliti untuk keluar rumah. Ini buat keluar rumah saja kita harus teliti. Tadi Pak Saribul itu mungkin agak jengkel karena saya agak lama mesti cari masker. Maskernya saya harus pakai lagi di dalamnya penahan supaya saya tidak sesak napas. Jadi ini membuat kita susah. Tapi bapak dan ibu, ini di dunia saja. Kalau Allah memberi cobaan kepada kita baru dengan COVID yang tidak kelihatan, virus yang tidak kelihatan, kita sudah susah. Betapa Allah kalau membuat kita lebih susah, maka kita harus mewaspadai itu. Kita sekarang mesti mulai belajar nafsi-nafsi nih, sendiri-sendiri. Minggu lalu istri saya itu dikatakan positif COVID. Pasti dia stres. Dokter bilang, ibu boleh pilih mau dirawat di rumah sakit boleh, mau isolasi di rumah boleh. Saya bilang udah isolasi di rumah aja. Kamu di kamar di situ sendiri, nanti pembantu antar di depan makanan, ambil makanan masuk lagi. Jangan keluar kamar seminggu. Begitulah kalau kita tertular COVID itu. Tapi alhamdulillah kita semua lain dari istri saya, anak saya, cucu saya, menantu saya terbebas, kita negatif. Kenapa istri saya itu terpapar? Karena dia daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada kita semua dan cuman pergi ke rumah sakit. Tidak ketemu siapa-siapa, tidak batuk, tidak flu, tidak panas, tidak apa. Tapi itu namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah kita kemungkinan saja menjadi OTG. Agar kita tidak menularkan, pakailah masker. Kita tidak menularkan, jagalah jarak. Nah itulah pesan nanti Pak Saribuli. Di Masjid Al-Qaib, bantuan diserahkan secara simbolis kepada Ketua RW 11 Dr. Andes Haji Hudistomo dan kepada guru tahfiz Masjid Al-Qaib Reni Andrianti. Pesannya jaga jarak 2 meter, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker. Ini untuk kita terhindar dari COVID. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Insya Allah. Nah, ini sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oh? Nggak tukar isinya, nggak beda-beda nih. Isinya sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita didik jadi hafiz Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak RW. Mudah-mudahan rukun warga kita. Terima kasih.